Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Seratullah Saputra, nomor induk mahasiswa 2011102, dan rekan saya Bagus Anggara Syihotang dengan nomor induk mahasiswa 2011-100. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang merakit PC atau mereview cara merakit PC. Nah, ini videonya bisa dilihat seperti di layar. Yang pertama, kita akan memperkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada pasta atau pendingin prosesor. Yang kedua, bisa dilihat ada obeng plus dan minus. Nah, ini obeng minus. Dan ini bagian yang plusnya. Peralatan kedua, ada kabel tis untuk mengikat kabel yang ada di PC. Alat selanjutnya ada cutter. Selanjutnya lagi di sini ada baut casing untuk penutup casing dari PC tersebut. Ada juga baut motherboard yang berguna untuk membaut motherboard atau inti PC. Yang ada lagi baut hard disk, baut power supply untuk mengikat power supply. Jadi di sini ada tipe power supply-nya dengan tipe ATX yang digunakan pada video tersebut. Dan di sini ada hard disk yang berisi ukuran 160 GB tipe SATA. Dan di sini ada motherboard yang semua dari inti dari semua PC yang bertipe G41 dengan soket LGA 775. Ini sebuah memori RAM, size-nya 2 GB dengan tipe DDR3. Ya, bisa dilihat di sini prosesornya tipenya Intel Core 2 Duo kecepatan 2.7 GHz. Ada kabel SATA hard disk juga. Ini untuk pendingin atau heatsink kipas prosesor. Dan di sini ada layar monitor. Dan terakhir adalah casing. Pertama-tama kita cara memasang prosesor. Di sini ada prosesor yang akan ditaruh di soket LGA 775 tersebut. Dilepas dulu semua pengaitnya agar bisa dimasukkan prosesornya. Bisa dilihat cara melepasnya. Dan di sini harus segitiganya harus sama ya. Dan disesuaikan dengan tipe prosesor tersebut. Setelah itu masukkan prosesor ke dalam motherboard. Setelah pas, diobeng dengan obeng plus agar pengaitnya lebih kuat atau lebih kencang. Bisa dilihat cara menutupnya dan cara mengencangkan agar tidak mudah lepas. Yang kedua ada pemasangan memori RAM yang bertipe DDR3 dengan berkecepatan 1,33 GHz 2 GB dan letakkan di slot memori RAM yang tersedia, yaitu 2 keping slot RAM yang ada di motherboard. Setelah itu dipasangkan di sela-selanya dan direkatkan kembali. Setelah rekat, dipaskan dan dicek kembali agar RAM tidak bergerak atau goyang saat sekalipun. Ketiga ada pemasangan baterai CMOS. Nah, bentuk plusnya harus ada di bagian kanan. Nah, itu ada petunjuknya. Jangan sampai salah. Setelah itu ada pemasangan heatsink atau pendingin prosesor.
Nah, ada baut-bautnya, itu terlebih dahulu dilonggarkan terlebih dahulu agar bisa dipasang di motherboard. board. Dan fungsi kipas ini adalah untuk mendinginkan prosesor. Sebelumnya harus dipasang Thermal paste. Dan jangan lupa kipas prosesor direkatkan ke motherboard dan dibaut dengan menggunakan obeng minus. Aduh, iklan lagi stop. Bisa dilihat ya, dikencangkan dengan obeng minus agar tidak mudah lepas. Karena pendingin ini sangat penting bagi prosesor motherboard maksudnya. Dan masukkan ke kabel pin power fan. Dan pemasangan power supply ke dalam casing laptop PC yang bertipe ATX modular. Bisa dilihat ya cara pemasangannya. Selanjutnya pemasangan back panel untuk melapiskan bagian belakang motherboard untuk bagian-bagian powernya. Bisa dilihat kabel-kabelnya, jangan sampai salah. Karena kalau sampai salah berbahaya. Nah, ini pemasangan kabel front panel. panelnya. Di sini ada tempat untuk kabel untuk audio akan dipasangkan untuk power audio ke dalam motherboard. Di sini motherboardnya sudah mulai dipasang ke dalam casingnya. Kabel USB harus ditempatkan di motherboard USB juga 2.0 di USB pertama. Di pin USB tepatnya. Bisa dilihat cara pemasangannya. Di sini bisa dilihat kabel-kabelnya ya. Untuk ada pin restart, power SW dan HDD LED. Nih, sudah terpasang kabel-kabelnya. Dan pemasangan motherboard ke dalam casing. Dan berhati-hatilah karena akan terjadi konduksi listrik bila tidak dilapisi dengan sandal. Baut semua motherboard agar motherboard tidak tergoyangkan atau longgar Dan sampai lepas juga ya. Berbahaya, tidak nyala. Bisa dilihat kabel-kabel pemasangan kabel power supply. Masukkan kabel power supply ke dalam power motherboard.
Dan ada pemasangan hard disk. Masukkan hard disk ke dalam casing PC dan bautlah agar HDD tidak goyang atau jatuh pada saat penginstalan. Lupa lagi masukkan kabel-kabel atau power supply-nya. Pemasangan kabel SATA ke dalam power hard disk dan kabel SATA ke dalam motherboard. Pin power motherboard. Bisa. Yang ke-12, kita akan merapikan kabel menggunakan kabel TIS agar supaya tidak berantakan kabel-kabelnya dan tidak bingung. Dikuatkan dengan kabel TIS tersebut. Colokkan kabel fan casing ke dalam pin power casing. Dan terakhir ada tahap pengujian, uji coba PC, apakah PC yang dirakit berhasil atau tidak. Dan ternyata berhasil. Mas. Bisa dilihat ya, berhasil kawan-kawan. Dan tinggal diinstal BIOS untuk Windows-nya. Kita percepat saja. Oke, tar ya. Aku pause dulu ya. Dulu. Sekian dan terima kasih rekan yang telah menonton video kami atau cara merakit mereview dari YouTube seseorang. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk cara penginstalan Windows-nya. Nah, di sini saat komputer atau laptop dinyalakan, tekan tombol F1, F2 atau F9 pada setiap komputer yang dirakit. Cari menu BIOS dan cari boot. Dan kemudian atur booting pertamanya dari CD atau DVD atau flash disk. Nah, seperti ini menu BIOS-nya. Dan pilihlah ke menu boot dan ganti boot priority-nya ke CD-ROM driver. Dan jangan lupa ke exit dan saving change. Tunggu beberapa saat dan tekan tombol terserah saja. Kalau saya pilih enter. Nah, pada saat menu penginstalan Windows, pilih language-nya dan next dan install now. Jangan lupa centang untuk I accept the license terms. Dan pilih custom advance untuk Windows barunya. Dan di sini ada menu partisi, dan kalau teman-teman yang baru punya harddisk baru langsung saja klik next saja. Pada saat menu penginstalan Windows, pilih language-nya dan next dan install now. Jangan lupa centang untuk I accept the license terms. Dan pilih custom advance untuk Windows barunya. Dan di sini ada menu partisi, dan
Kalau teman-teman yang baru punya harddisk baru, langsung saja klik next saja. Tunggu beberapa saat sampai Windows terinstall sepenuhnya. Windows akan terrestart jika penginstalan telah selesai. Jangan lupa untuk biarkan saja. Nah, di sini Windows akan terinstall sepenuhnya. Tunggu beberapa saat. Di sini ada untuk typing untuk username isi kita nanti. Untuk new password atau itu bisa juga untuk skip. Produk key-nya juga bisa untuk biarin saja. Nah, atur waktu kita yaitu di Jakarta, next. Pilih public network dan Windows 7 akan terinstall sepenuhnya. Nah, di sini bertanda komputer kalian sudah terinstall Windows.